Every fucking beat demolished when I snap its fucking cable. Halo, selamat malam. Balik lagi ke Kumarajaya 7. Ya, sini saya nanti mungkin ada link sama nama saya ada di bawah. Malam ini mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sih peranan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dalam penanganan COVID-19. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang apa itu dana alokasi umum dan yang pertama itu adalah yang pertama saya jelaskan apa sih dana alokasi khusus itu. Dana alokasi khusus nanti ada tiga kata di sana: dana, alokasi, dan khusus. Dana yang artinya uang, dan alokasi yang berarti tempat khusus, berarti itu secara khusus atau secara khususnya. Berarti dana alokasi khusus adalah dana dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah, yang diberikan ke pemerintah daerah untuk kepentingan daerah itu. Sedangkan dana alokasi umum itu dana dari pemerintah pusat atau APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah menjadi pembangunan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih peranan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum untuk penanganan COVID-19. Pertama-tama saya mungkin menjelaskan tentang dana alokasi khusus yang diberikan untuk penanganan COVID-19. Jadi apa khusus? Dibagi menjadi dua bagian, itu fisik dan fisik. Pertama itu DAK fisik digunakan untuk penanganan kasus atau pencegahan kasus COVID-19. DAK fisik ini ditentukan oleh Menteri Kesehatan itu sendiri sebagai menentukan apa aja sih yang dibutuhkan oleh daerah itu. Untuk DAK khusus fisik difungsikan untuk penambahan alat-alat medis seperti kasur atau ruangan untuk pasien-pasien COVID-19 yang terkena COVID-19. Maka fisik penyalurannya secara langsung adalah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu pemerintah daerah memberikan rencana kepada Kementerian Kesehatan apa saja yang akan dibeli oleh pemerintah daerah tersebut agar uang dari pemerintah atau APBN itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah daerah. Perluasan penggunaan DAK yang khusus berupa dana operasional kesehatan atau BOK akan dilakukan dengan perubahan juknis BOK oleh Kemenkes, yaitu dengan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019. Salah satu yang akan diusulkan dalam revisi tersebut adalah untuk biaya pengiriman spesimen dalam TKD di tahun 2020. Pagu BOK sebesar 9,708 triliun dan BOK tambahan sebesar 3,7 triliun untuk intensif tenaga kesehatan, termasuk dalam PMK
35/PMK 07/2020. Selain perluasan penggunaan, juga dilakukan relaksasi penyaluran, di mana penyaluran tahap pertama dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan tidak memperhitungkan sisa dana dari kas umum daerah (RKUD). Dan penyaluran tahap kedua dilaksanakan dengan persyaratan menyampaikan laporan realisasi tahun 2019 dan penyerapan serta penggunaan tahap pertama dan memperhitungkan sisa di RKUD tahun anggaran sebelumnya. Persyaratan tahap pertama digeser menjadi persyaratan tahap kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa sih peranan dana alokasi khusus untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peranan dana alokasi umum untuk COVID-19. Stay tune. Di sini saya menjelaskan tentang peranan dana alokasi umum untuk penanganan kasus COVID-19. Saya ambil di sebuah itu dijelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal menyusun lagi formula baru terkait dana alokasi umum yang ditransfer ke pemerintah daerah. Dana alokasi umum ini dalam APBN 2020 dipangkas dari 427,9 triliun menjadi 334,38 triliun melalui peraturan Presiden atau Perpres tentang perubahan struktur rincian APBN. Di dalam DAU ini dijelaskan di peraturan pemerintah pengganti alokasi DAU per daerah akan disesuaikan berdasarkan kriteria daerah tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pengembangan Keuangan PAU ini dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengumpulkan daerah yang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 19 PMK 07/2020 tahun 2020. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menunjang kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020. Jadi DAU dan DAK sangat berguna untuk daerah-daerah tersebut karena sistem dari pemerintah ini tersebut sangat kacau dikarenakan musim COVID-19 ini, dan Indonesia termasuk yang dalam per hari sudah menembus angka sekitar 6.000 kasus positif yang mungkin segitu aja yang saya paparkan karena saya mencari referensi di internet. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.